Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Putri di channel Putri Mardia. So, kali ini sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, aku akan men-share tentang beberapa contoh soal tes potensi akademik. Nah, tapi untuk TPA ini kan kita tahu ya ada beberapa tes kemampuan nih teman-teman. Jadi akan aku bagi-bagi ke beberapa video. Nah, untuk di video kali ini aku akan men-share beberapa soal tes kemampuan verbal yang terdiri dari sinonim, antonim, dan juga analogi. Serta tips-tipsnya seperti apa sih biar bisa menjawab tes-tes ini. Oke, so tapi sebelumnya teman-teman aku minta tolong untuk di-subscribe, like, dan juga komen video aku biar aku makin semangat untuk bikin-bikin ataupun share-share soal-soal yang mungkin akan keluar pada saat kalian tes akademik di PPG Prajabatan. Oke, so kita langsung aja yuk. Oke teman-teman, ini kita mulai tes potensi akademiknya khusus tes kemampuan verbal. Nah di sini aku akan ngejelasin beberapa soal yang mungkin menjadi acuan teman-teman untuk belajar persiapan tes akademik ya. Oke, kita coba nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini yaitu soal sinonim teman-teman. Ini ada kata remisi. Kita harus mencari jawaban persamaan dari kata remisi nih. Nah, kalau dia dari optionnya ada pengampunan, penghukuman, bantuan, penghapusan, dan penolakan. Nah, kalau teman-teman memang nggak tahu remisi ini artinya apa, aku ada triknya nih teman-teman. Biasanya aku itu tentuin dulu nih. Di sini kita cari dari optionnya kita cari dua kata yang berlawanan. Nah, kalau aku lihat di sini yang paling istilahnya berlawanan itu adalah A dan B, yaitu pengampunan dan penghukuman. Nih teman-teman. Nah, untuk nentuin jawaban mana nih dari kedua ini yang paling tepat atau persamaan dari kata remisi, kita cari lagi. Kalau kebantuan udah pasti enggak ya teman-teman ya, karena ini jauh banget dari option-option yang lainnya. Nah, kita lihat yang D dan E. Yang D itu penghapusan, yang E itu penolakan. Penghapusan dan penolakan ini adalah hal yang negatif ya teman-teman. Kalau hal negatif ini yang cocoknya yaitu dengan penghukuman. Jadi karena tiga kata ini yang paling hampir mirip-mirip, berarti uh, lawan dari kata tiga ini yaitu pengampunan. Jadi jawaban yang tepatnya adalah pengampunan. Oke, kita next ya teman-teman ya. Nah, ada kata sinonim heterogen. Kita harus mencari sinonim dari kata heterogen. Kita lihat dulu nih optionnya ada apa aja. Yang pertama A ada homogen, B khusus, C unik, D plural, yang E penolakan. Nah, sama seperti yang di nomor 1 ya teman-teman, aku biasanya cari dulu nih kata yang kiranya ada dua kata yang kemungkinan adalah berlawanan. Ya, kita cari khusus nggak ada berlawanannya. Homogen ini ada teman-teman lawanannya itu plural. Kita tahu homogen ini adalah tunggal atau satu, plural ini adalah jamak ya teman-teman atau banyak. Nah, kemungkinan ini adalah salah satu dari homogen ataupun plural adalah jawaban yang tepat. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Biasanya kalau sinonim itu lawan katanya itu adalah yang hampir mirip-mirip gitu kata-katanya. Nah, kita lihat heterogen dan homogen. Ini ada kemiripan cara pengucapannya teman-teman, tapi beda di awal. Nah, biasanya ini adalah lawan kata nih teman-teman. Berarti jawaban yang tepatnya adalah plural. Gitu. Oke, kita next di soal nomor berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Ini ada kata limit ya teman-teman. Limit. Sebenarnya sih limit ini udah sering kita dengar ya. Kalau coba teman-teman cari kata yang biasanya teman-teman gak asing dari kata limit. Biasanya suka sebutkan limit waktu, gitu kan? Limit uang atau limit space gitu. Kira-kira yang kalau kita bisa padu-padankan dengan kalimat yang tadi sudah saya sebutkan itu kira-kira apa teman-teman? Kira-kira cukup nggak? Pas nggak kalau misalnya kita sambungin dengan batas waktu? Nyambung ya teman-teman. Jadi ini ada kemungkinan. Oke, terus cukup waktu bisa jadi, continue waktu udah pasti udah nggak mungkin, kurang waktu ya mungkin bisa jadi, surplus waktu tidak mungkin ya teman-teman ya. Jadi kemungkinannya adalah di A, B, dan E. Nah, kita lihat lagi nih, kira-kira kalau kita lihat lagi dengan contoh yang lain, misalnya limit limit tempat gitu misalnya. Nah, cocok nggak dengan kata cukup tempat? Kayaknya enggak ya teman-teman ya, enggak ya. Oke, kita coba lagi dengan kurang tempat. Limit tempat, kurang tempat, enggak juga ya teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah batas tempat atau batas waktu. Paling cocok tuh ini sih batas. Jadi aku kadang suka gitu aja trik-trik yang sederhana yang kemungkinan aku bisa serap itu dengan baik gitu teman-teman. Oke, kita coba lanjut lagi ya soal berikutnya, masih di soal sinonim. Nah,
yaitu kontribusi. Sebenarnya kontribusi ini udah adalah kalimat yang sering banget kita dengar dan mungkin kita sering ucapin teman-teman. Misalnya di pertemanan kita deh, kita suka nyebut aku kan udah sering berkontribusi. Nah, kontribusi itu apa sih sebenarnya gitu kan? Kira-kira yang paling kita pahami gitu. Misalnya kalau saya bilang kan aku udah berkontribusi, itu berarti aku sudah mengambil andil gitu nggak sih teman-teman? Sudah mengambil andil secara gratis, secara cuma-cuma di kegiatan ini gitu teman-teman. Berarti mengambil andil cuma-cuma. Coba kita padu-padankan dengan optionnya teman-teman. Di sini ada option pajak. Cuma-cuma, pajak bukan cuma-cuma ya teman-teman ya. Bukan sesuatu hal yang cocok gitu dengan kontribusi. Coba hibah. Hibah bisa jadi karena hibah ini satu hal yang cuma-cuma juga gitu. Oke, kita coba sumbangan. Sumbangan bisa jadi teman-teman. Kalau bunga jauh ya, kita tahu bunga ini lebih ke kalau nggak bunga bank atau nggak bunga beneran. Kalau piutang kayaknya nggak cocok juga teman-teman. Jadi kita pilih ada option 2 antara B dan C. Kita lihat lagi nih teman-teman. Kalau hibah ini kan sesuatu hal yang uh, bisa berbentuk barang ya. Satu hibah ini kalimat yang harus ada kata bendanya gitu teman-teman. Nah, berarti kalau kita ngomong soal aku udah berkontribusi loh gitu. Berkontribusi itu kan kalau kita artikan di sini kan tidak harus barang teman-teman. Kontribusi bisa tenaga, bisa apa. Jadi kayaknya hibah ini kurang cocok. Jadi yang paling cocok adalah sumbangan. Gitu. Sumbangan juga nggak selalu dengan uang. Oke, kita lanjutin ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita coba ke tes verbal yang antonim. Nah, antonim aku juga punya trik khusus sih kalau misalnya mau ngejawab nih teman-teman. Oke, kita coba di nomor 1 itu ada kata optimis. Optimis, ini sih udah sering sih teman-teman ya, udah sering banget kalimat optimis. Aku yakin teman-teman pasti udah tahu jawabannya. Tapi kalau misalnya teman-teman pun nggak tahu optimis ini artinya apa, caranya gampang. Kalau di antonim, kita coba cari kata yang sama, dua kata yang sama. Kalau ada dua kata yang sama, kita cari dulu ragu, kata yang samanya yang mana nih? Nggak ada ya teman-teman ya. Pasti ini ada nggak kata samanya? Pasti ini dengan yakin, ya nggak sih teman-teman? Ya kan? Jadi ini antara B dan D ini ada keterhubungan. Berarti bukan dua ini jawabannya. Yang justru kita harus mencari lawan kata dari pasti dan yakin teman-teman. Kira-kira apa nih? Sorry, maaf. Bukan pasti dan yakin, tetapi yakin dan mantap, sorry teman-teman. Jadi kalau pasti ini nggak ada ya di sini jawaban persamaannya. Acuh, apalagi teman-teman nggak ada jawabannya. Yang ada itu yakin dan mantap. Yakin dan mantap ini adalah kalimat yang sama nih teman-teman. Oke, berarti karena ini sama, nggak mungkin dong jawabannya itu dua. Jadi kalau untuk antonim kita cari lawan kata dari yakin dan mantap, yaitu adalah ragu ya. Berarti antonim dari kata optimis adalah ragu teman-teman. Lanjut ya. Oke, untuk di nomor 2 ini ada delusi. Nah, delusi apa sih? Apalagi nih delusi gitu kan. Oke, kita sama seperti di nomor 1 teman-teman. Aku biasanya kita cari dulu kata yang sama, dua kata yang sama dari option-option ini. Ilmiah, kata yang sama dari ini nggak ada ya teman-teman, berarti bukan. Jelas-jelas ini bukan. Hayalan. Hayalan kita cari, oh ya ada nih teman-teman. Hayalan itu lawan kata persamaannya dengan impian. Impian juga hayalan ya teman-temannya. Oke, berarti antara B dan C ini sama. Ya, teman-teman. B dan C ini sama. Berarti kita harus cari lawan kata dari hayalan dan impian. Itu adalah adalah nyata. Jadi jawaban untuk delusi ini artinya adalah nyata, teman-teman. Oke, kita lanjut. Onar. Ya, ada kata onar. Ini onar, kalau teman-teman inget ya, kalau misalnya kita suka denger kalimat kayak gini, dasar lu tukang onar gitu kan, biasanya kita suka dengar seperti itu ya, dasar nih tukang tukang onar nih orang gitu kan. Onar tuh apa ya berarti ya? Oke, sama dengan trik soal nomor 1 dan nomor 2 untuk di antonim, kita cari kata yang sama dulu nih teman-teman. Amuk ini kayak gimana gitu teman? Amuk ini sama nggak ya? Kita cari kesamaannya mana kira-kira? Amuk ini sama dengan ribut ya teman-teman ya. Berarti kita amuk ini hampir sama lah dengan ribut. Cari ribut, amuk ini sama cari ribut. Oke, yang lainnya bisa kita ramai udah pasti ya, bukan. Ulah juga pasti bukan. Nggak tahu nih, kita coba dulu ya. Oke, lawan kata dari amuk dan ribut itu kira-kira apa teman-teman? Kalau kita lihat sih ramai ini bukan ya teman-teman ya. Ramai ini udah pasti bukan.
Ulah apalagi teman-teman, nggak mungkin lawan kata dari amuk dari but ini adalah ulah, justru ini hampir sama. Oke, jadi jawabannya itu adalah damai. Yes, bener. Onar lawan katanya adalah damai, teman. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 4. Ini ada angsur. Angsuran. Nah, sebenarnya nggak perlu cari ini ya teman-teman, nyari katanya. Angsuran ini kan kata lainnya tuh cicil, teman-teman. Berarti dah cicil ini udah bukan pasti. Cicil beli udah pasti bukan. Cicil kredit apalagi, karena kredit ini hampir sama dengan cicil. Lawan kata dari cicil atau kredit udah pasti, teman-teman. Jawabannya adalah tunai. Gitu teman-teman untuk trik jawab eh, soal-soal antonim. Oke, kita masuk ke tes verbal yang jenisnya analog. Nah, ini benar-benar harus pakai logika sih teman-teman. Tapi punya trik-trik juga. Jadi kita harus benar-benar pahami maksud dari si soal. Contohnya nih nomor 1 ya. Senin titik 2 Rabu sama dengan Januari titik berapa? Oke, kita lihat dulu. Senin sama Rabu ini kan adalah nama-nama hari ya, sedangkan Januari adalah nama-nama bulan. Sekarang Senin ini adalah nama hari pertama dan Rabu adalah nama hari ke-3. Nah, kita padu padankan. Januari ini adalah bulan pertama, berarti sama dengan Senin yang hari pertama. Berarti untuk menjawab pertanyaan, untuk mengisi titik-titik ini, kita harus mencari bulan ketiga. Oke? Bulan ketiga itu adalah Maret. Yes. Gampang ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada pencopet dan penjahat. Terus di sebelahnya adalah guru. Harus diisi apa nih teman-teman? Oke, kita cari. Pencopet ini adalah jenis dari kejahatan. Oke, pencopet ini adalah jenis dari kejahatan. Ya nggak sih? Jenis dari penjahat. Salah satu jenis dari penjahat. Karena penjahat itu banyak, ada pembunuh, perampok, dan segala macam. Dan pencopet ini adalah merupakan salah satu jenis dari penjahat. Berarti kalau guru, ini kira-kira jenis apa nih teman-teman? Kira-kira jenisnya jenis apa? Jenis pakar kah? Jenis mengajar kah? Mengajar bukan jenis ya. Ahli juga bukan. Guru juga bukan ahli, jenis ahli. Bukan juga jenis jenius, tapi yang lebih cocok adalah jenis profesi. Jadi teman-teman pahami dulu nih soal di awalnya itu maksudnya apa, teman-teman padu padankan, baru teman-teman bisa menjawab. Oke, kita lanjut lagi ke soal analog yang ketiga. Nah, di sini ada jurang dan pegunungan. Kira-kira jurang ini apanya? Pegunungan nih teman-teman, kita cari dulu nih. Nah, jurang ini adalah bagian dari pegunungan, atau jurang ini udah pasti ada di pegunungan. Kira-kira untuk menjawab dua ini nih apa? Oke, hutan. Apakah hutan ini bagian dari tanaman? Justru kebalik ya, tanaman ini ada di hutan. Ya nggak sih teman-teman? Ini letaknya udah salah, pasti salah. Yang kedua, kabut ada di gunung. Enggak ya teman-teman ya, enggak semua kabut itu enggak selalu ada di gunung gitu loh. Yang ketiga, radio ada bagian dari komunikasi. Justru kebalik, komunikasi adalah bagian dari radio, berarti udah pasti salah. Oke, A, B, C udah salah. Kita lihat yang D, belajar bagian dari ujian. Nggak cocok ya teman-teman ya. Untuk kalau kita mau ujian ya harus belajar, itu sih intinya, tapi bukan bagian dari belajar. Kalau soal bagian dari ujian ya benar, tapi kalau belajar bagian dari ujian bukan, berarti D juga salah. Kita lihat yang E, mata bagian dari kepala. Benar ya teman-teman ya, mata itu bagian dari kepala. Jadi yang benar adalah E. Oke, gampang ya teman-teman. Pokoknya pahami dulu deh soal di awalnya itu seperti apa. Kata di awalnya tuh dia mau kemana, dibawa kemana gitu. Baru kita bisa menjawabnya. Oke, tes verbal analogi yang keempat. Nah, di sini ada rekan dan juga rival. Kita tahu ya teman, rekan itu sama dengan teman atau teman kerja gitu. Terus kalau rival ini lebih kayak musuh, hampir sama dengan musuh. Kita pahami dulu, ini titik-titiknya maksudnya 2 ya teman-teman, bukan 3. Kita pahami dulu maksudnya. Rekan ini biasanya dia lebih ke gimana teman-teman? Lebih ke yang mengayomi, yang apa? Pokoknya hal-hal positif lah yang dilakukan oleh rekan ke kita. Kalau rival ini lebih ke hal-hal negatif ke kita. Itu misalnya dia selalu menjadi musuh kita, selalu kalau musuh tuh ngapain sih gitu. Nah, berarti yang dia maksud tuh adalah karakter dari kedua kata ini ya teman-teman, ya kata-kata berlawanan ini. Kita lihat dulu. Pendukung dan penghambat. Rekan itu pendukung, rival itu penghambat. Cocok ya? Kita centang dulu. Rekan itu dermawan, rival itu serakah. Belum tentu ya teman-teman, siapa tahu rival ini justru yang dermawan, rekan ini serakah, kita nggak tahu. Jadi nggak bisa dibilang ini namanya ngejudge. Oke, kita lanjut. Rekan itu dokter, rival itu pasien. Enggak, kayaknya nggak nyambung deh teman-teman ya. Oke, rekan adat istiadat. Lawan kata enggak juga. Oke.
tradisional dan kemudian enggak juga. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Mungkin teman-teman bisa mencari maksud yang lain, tapi jawabannya sama bisa juga. Pokoknya cari pemahaman yang menurut kita simple dan masuk di logika kita aja gitu loh. Oke teman-teman, gimana contoh-contoh soalnya? Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan menjadi gambaran bagaimana soal-soal yang mungkin akan keluar pada saat tes potensi akademik PPG Prajabatan. So, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di like dan juga di komen dan video aku supaya aku makin semangat buat video-video berikutnya. Oke, thank you yang udah nonton sampai selesai and see you on the next video. Bye-bye.